Halo semuanya, kenalin nama aku Syahnan dan selamat datang kembali di channel Metotech. Di video kali ini, kita bakal membahas secara lengkap Xiaomi 17T Pro yang baru aja dirilis secara resmi hadir di Indonesia. HP ini sendiri itu merupakan penerus dari generasi sebelumnya ya, yaitu Xiaomi 15T Pro, dengan membawa sejumlah peningkatan yang cukup menarik, terutama di sektor performa dan di sektor baterainya. Tapi pertanyaannya, apakah Xiaomi 17T Pro ini tuh benar-benar layak disebut sebagai flagship killer terbaru dari Xiaomi? Atau justru peningkatannya yang terasa itu ya biasa aja jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Nah, di video kali ini kita bakal membahas semuanya secara lengkap ya. Mulai dari desain, layar, performa, baterai, kamera, software, fitur-fitur tambahan, sampai siapa sih sebenarnya yang cocok untuk membeli Xiaomi 17T Pro ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bakal masuk ke pembahasannya. Jadi pertama kita bakal masuk ke bagian desainnya terlebih dahulu lah ya. Kalau misalnya dilihat secara sekilas, desain dari Xiaomi 17T Pro ini itu memang masih mempertahankan identitas khas seri T dari Xiaomi. Modul kameranya tuh masih terlihat familiar ya, dan nggak berubah secara drastis jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi overall, tampilannya ini tuh masih tetap terasa cukup premium ya, dan punya kesan flagship yang cukup kuat. Untuk warnanya, di sini tuh tersedia 3 varian warna ya, yaitu deep blue, deep violet, dan warna black. Untuk materialnya sendiri, Xiaomi 17T Pro ini tuh udah menggunakan frame metal ya, yang membuat feel ketika digenggam itu terasa lebih solid dibandingkan dengan generasi regulernya. Namun, ada satu konsekuensi yang harus diterima ya, yaitu bobotnya. Karena untuk bobotnya sendiri itu mencapai sekitar 219 gram. Jadi untuk sebagian orang, terutama yang terbiasa menggunakan HP yang ringan, Xiaomi 17T Pro ini tuh mungkin akan terasa sedikit berat ya ketika digunakan dalam waktu yang lama. Tapi untungnya HP ini tuh udah mengantongi sertifikasi IP68 ya, yang artinya kalau misalnya kena cipratan air, kalaupun terkena hujan, dan kalau misalnya terjebur dalam air ya, kalau misalnya nggak terlalu lama, hitungannya tuh masih cukup aman. Lanjut ke bagian layar. Di sektor layar ini tuh Xiaomi 17T Pro menggunakan panel AMOLED ya, yang berukuran 6,83 inci dengan resolusi 1,5K, dan refresh rate-nya itu hingga 144 Hz. Dan layarnya ini tuh juga enak lah kalau misalnya untuk dilihat gitu ya, karena ukurannya itu besar, bezelnya tipis, warnanya tajam, kontrasnya dalam, dan tingkat kecerahannya ini tuh ya juga cukup tinggi gitu, hingga mencapai 3500 nits peak brightness. Jadi kalau misalnya digunain di bawah sinar matahari secara langsung, tampilannya itu masih terlihat cukup jelas. Untuk nonton film, bermain game, scrolling media sosial, maupun editing konten, pengalaman yang diberikan oleh layar dari Xiaomi 17T Pro ini tuh benar-benar terasa cukup premium. Terus untuk refresh rate 144 Hz ini tuh juga membuat animasi dan navigasi itu terasa sangat halus ya. Ya memang nggak semua aplikasi itu mendukung 144 Hz. Tetapi kalau misalnya udah diaktifkan, pergerakan layarnya itu terasa lebih responsif ya jika dibandingkan dengan panel 120 Hz yang biasa. Sekarang kita bakal masuk ke bagian performanya. Nah, dan ini tuh menjadi salah satu nilai jual utama dari Xiaomi 17T Pro. Jadi, HP ini tuh ditenagai dengan MediaTek Dimensity 9500 ya, yang merupakan chipset flagship terbaru berbasis fabrikasi 3 nanometer. Secara performa, chipset ini tuh membawa peningkatan yang cukup tinggi lah jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu Dimensity 9400 Plus yang digunakan pada Xiaomi 15T Pro. Untuk kebutuhan sehari-hari, tentu aja performanya itu terasa sangat cepat ya. Membuka aplikasi, multitasking, berpindah antar aplikasi, itu semuanya berjalan tanpa hambatan.
Namun yang paling menarik tentu aja ada di bagian performa gamingnya. Game berat misalnya kayak Genshin Impact, Wuthering Waves, Honkai Star Rail, Nevernes to Everness, Mobile Legends, hingga game-game AAA lainnya itu berjalan dengan cukup lancar lah di Xiaomi 17T Pro ini. Ya, tapi tetap aku sarankan lah ya, kalau misalnya kalian mau bermain game dengan waktu yang lama, itu di ruangan yang suhunya rendah ya, atau di ruangan yang ber-AC. Atau mungkin setidaknya pakai fan cooling aja, agar performanya tuh tetap stabil dan suhunya tetap terjaga. Untuk urusan memori, Xiaomi 17T Pro ini tuh menggunakan RAM LPDDR5X ya, dan storage UFS 4.1, yang merupakan kombinasi terbaik saat ini untuk HP Android. Di Indonesia sendiri itu terdapat dua konfigurasi pilihan ya, yaitu RAM 12GB dengan storage 256GB, dan RAM 12GB dengan storage 512GB. Terus untuk kecepatan baca dan tulis datanya itu cukup tinggi ya, sehingga proses loading aplikasi, instalasi game, hingga transfer file itu terasa cukup cepat. Oke, dan selanjutnya kita bakal masuk ke bagian baterainya ya. Menurut aku, ini tuh adalah salah satu peningkatan yang terbesar jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi sekarang Xiaomi 17T Pro ini tuh menggunakan baterai silikon karbon yang berkapasitas 7000 mAh. Kapasitas sebesar ini tuh tergolong cukup besar ya untuk smartphone flagship. Dalam penggunaan normal, baterainya ini tuh sangat memungkinkan untuk bertahan hingga seharian penuh tanpa perlu khawatir mencari colokan. Bahkan untuk penggunaan yang lebih ringan, bukan tidak mungkin bisa mencapai 1,5 hari atau bahkan 2 hari penggunaan. Terus yang lebih menariknya lagi, meskipun kapasitasnya itu besar, Xiaomi itu tetap membekalinya dengan teknologi 100 watt hypercharge ya. Jadi proses pengisian dayanya ini tuh tetap terasa cukup cepat. Selain itu, Xiaomi 17T Pro ini tuh juga udah mendukung wireless charging 50 watt ya, yang menjadi nilai tambah lagi ya untuk pengguna HP ini. Sekarang kita bakal masuk ke sektor kameranya ya. Xiaomi 17T Pro ini tuh hadir dengan konfigurasi triple kamera yang berkolaborasi dengan Leica. Kamera utamanya sendiri itu menggunakan sensor 50 megapiksel Leica Fusion 950 yang sudah dilengkapi dengan OIS. Kemudian ada kamera ultrawide 12 megapiksel, dan yang paling menarik itu adalah kamera Leica Periscope Telephoto 50 megapiksel dengan kemampuan 5 kali optical zoom dan dukungan OIS. Dalam kondisi cahaya yang cukup, hasil fotonya tuh terlihat tajam, detail, dan memiliki karakter warna khas Leica yang cukup disukai banyak pengguna Xiaomi. Karakter warna tersebut itu berasal dari mode Leica Authentic yang memberikan warna yang lebih natural dan dramatis ya. Terus juga ada mode Leica Vibrant yang menghasilkan warna yang lebih cerah dan menarik untuk media sosial. Terus untuk kamera periskopnya itu juga menjadi salah satu fitur yang paling berguna ya untuk motret objek yang jauh seperti misalnya kayak konser, pertandingan olahraga, pemandangan, maupun aktivitas sehari-hari. Hasilnya tuh masih terlihat cukup tajam ya, tanpa harus kehilangan banyak detail. Untuk perekaman videonya sendiri, kamera belakangnya ini tuh udah mendukung perekaman hingga resolusi 8K 30 fps. Sementara kamera selfie-nya itu mampu merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Dan ini adalah hasil video dari kamera belakangnya menggunakan resolusi 4K 30 fps. Dan di sini bisa di zoom. Ini 5 kali, ini 10 kali, dan maksimalnya di 15 kali zoom ya. Misalnya kita bakal zoom ini deh. Nah, 10 kali, ini 15 kali. Jadi maksimalnya ini sampai 15 kali zoom ya. Nah, itu masih terlihat dengan cukup jelas ya. Padahal kalau misalnya kita lihat ini, nah ini seperti ini. Bagus. Oke. Oke, dan ini adalah perekaman di kamera selfie-nya menggunakan resolusi 4K 30 fps. Di sini kita bakal bawa jalan. Oke, kalau dari preview sih stabil ya. Membelakangi cahaya gimana? Oke. Bagus ya. Bagus sih.
meskipun belum di 4K 60 fps ya. Jadi harapannya semoga next generation itu bakal ada di 4K 60 fps. Oke. Oh ya, dan ini sekarang udah bisa untuk berpindah lensa ya. Jadi misalnya ini kan dari kamera selfie, sekarang kita bakal dan ini di kamera belakangnya, dan langsung aja nih bisa dipakai untuk misalnya zoom, pindah ke ultra wide. Nah, mantap banget sih ini. Iya. Kalau misalnya buat kalian yang mau vlog gitu-gitu kan ya, ini udah pas banget sih. Oke, sekarang kita tes aja nih untuk kamera ultrawide-nya gimana. Kita bakal bawa jalan dikit. Kamera ultrawide-nya juga ini ya, cukup stabil. Lanjut ke bagian software dan fiturnya. Jadi Xiaomi 17T Pro ini tuh menjalankan HyperOS 3 yang berbasis Android 16. Tampilannya tuh terasa modern, ringan, dan kaya fitur. Terus juga yang paling penting, no iklan-iklan klub. Jadi tampilannya tuh bener-bener cukup bersih. Selain itu, Xiaomi juga menghadirkan berbagai fitur Hyper AI ya, yang udah terintegrasi langsung ke dalam sistem HP-nya. Mulai dari AI Writing, AI Interpreter, AI Image Expansion, AI Eraser, Circle to Search, hingga integrasi Google Gemini. Terus untuk fitur dan konektivitasnya juga cukup lengkap ya. Misalnya ada NFC, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IR Blaster, stereo speaker, fingerprint in display, dan berbagai sensor lainnya yang mendukung pengalaman penggunaan sehari-hari. Namun, ada satu hal yang masih cukup disayangkan ya. Meskipun harganya tuh udah lumayan naik, yaitu dengan harga 11.999.000 untuk varian 256GB dan 12.999.000 untuk varian 512GB. Tapi port USB-nya itu masih menggunakan USB 2.0, yang artinya HP ini tuh belum mendukung display out melalui kabel USB-C seperti beberapa flagship lainnya yang sudah menggunakan USB 3.2. Menurut aku, Xiaomi 17T Pro ini tuh adalah HP yang sangat menarik ya untuk pengguna yang menginginkan performa flagship, baterai yang besar, kamera Leica periskop dengan 5 kali optical zoom, serta pengalaman penggunaan premium tanpa harus membeli flagship ultra yang harganya jauh lebih mahal. Paling untuk kekurangannya itu ada di bagian bobotnya yang agak berat ya. Terus kamera ultrawide-nya yang masih beresolusi 12 megapiksel dan port USB-C-nya yang masih menggunakan 2.0. Jadi kalau misalnya kalian saat ini menggunakan HP kelas menengah ataupun flagship yang udah lumayan berumur, menurut aku Xiaomi 17T Pro ini tuh menjadi salah satu pilihan upgrade terbaik di tahun 2026. Tapi kalau misalnya kalian saat ini menggunakan Xiaomi 15T Pro, menurut aku belum ada peningkatan yang signifikan lah untuk kalian tuh langsung upgrade ke Xiaomi 17T Pro. Nah, tapi kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah Xiaomi 17T Pro ini tuh layak disebut sebagai flagship killer terbaik Xiaomi saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan kita bakal diskusi bareng di sana. Jadi, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe. Nama aku Syahnan. See you in the next video. Goodbye, dadah.